Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sri Rahayu Ningsih. Kita akan membahas materi kita yaitu logika. Kita bagi beberapa bagian mengenai pembahasan tentang logika. Oke. Logika di sini merupakan dasar dari semua penalaran atau kita biasa sebut dengan istilah reasoning. Nah, penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara mengambil suatu kesimpulan. Baik, di dalam logika kita akan mempelajari atau mengingat kembali elemen-elemen misalkan tentang proposisi. Apa itu proposisi? Proposisi merupakan pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Contoh, gajah lebih besar daripada tikus. Itu adalah pernyataan yang benar. Nah, apakah ini sebuah proposisi? Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nah, untuk contoh yang kedua, 520 kurang dari 111. Apakah ini merupakan sebuah pernyataan? Apakah ini sebuah proposisi? Jika ya, apakah nilai dari kebenaran proposisi tersebut? Nah, kita formulasikan setiap preposisi atau kalimat. Proposisi dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, atau R. Nah, di sini misalkan P itu adalah 13, adalah bilangan ganjil. Q, Soekarno adalah alumnus UGM. R, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk mengkombinasikan proposisi, misalkan P dan Q adalah proposisi. Yang pertama konjungsi, P dan Q dinotasikan seperti itu, P dan Q. Disjungsi itu P atau Q, dinotasikan P atau Q. Ingkaran juga demikian, sudah tidak asing lagi bagi Anda. Nah, untuk P dan Q disebut proposisi atomik. Kombinasi P dan Q menghasilkan proposisi majemuk atau kompon preposisi. Untuk contoh yang berikutnya, kita misalkan diketahui proposisi berikut. P, hari ini hujan. Q, murid-murid diliburkan dari sekolah. P dan Q, hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. P atau Q, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, maka negasi P tidak benar hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Untuk tabel kebenaran yang pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya, kita ingat kembali tentang P, Q, P dan Q, P atau Q, kemudian negasinya. Misalkan kembali contoh untuk yang keempat, P, misalkan 17 adalah bilangan prima. Bernilai benar. Q, bilangan prima selalu ganjil. Itu adalah preposisi yang salah. Maka P dan Q. 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil. Artinya dia bernilai salah. Nah, ini untuk yang contoh yang kelima. Misalkan ada suatu pertanyaan, bentuklah tabel kebenaran dari proposisi majemuk berikut. Misalnya kita disuruh mencari suatu kebenaran P dan Q atau negasi Q dan R. Nah, kita cari dulu, kita membuat dulu tabel kebenaran dari P dan Q dengan nilai-nilai kebenaran yang sudah kita miliki.
Untuk selanjutnya, contoh yang keenam itu adalah P atau negasi P dan Q adalah sebuah tautologi. Proposisi majemuk dikatakan tautologi jika ia benar untuk semua kemungkinan. Artinya pada nilai yang terakhir itu memiliki nilai kebenaran. Semua memiliki nilai kebenaran. Nah, seperti contoh pada tabel yang sudah ditampilkan pada contoh 6. Nah, yang berikutnya adalah sebuah kontradiksi. Artinya proposisi majemuk disebut kontradiksi jika ia salah untuk semua kemungkinan. Jadi semua bernilai salah, maka disebut sebagai proposisi majemuk yang disebut dengan kontradiksi. Nah, nilai kebenarannya itu salah semua, tetapi kalau pada tautologi memiliki nilai kebenaran yaitu benar semua. Nah, di sini saya punya contoh 2 buah proposisi majemuk. Ya, bisa kita lihat di sini dinotasikan P jika dan hanya jika Q. Nah, contoh yang 8 ada hukum De Morgan. Negasi P dan Q jika dan hanya jika negasi P atau negasi Q. Nah, nilai kebenarannya tuh dapat Anda lihat untuk nilai kebenaran dari hukum De Morgan. Hukum-hukum logika yang pernah kita pelajari, nah bisa dipelajari hukum-hukum aljabar proposisi, ada hukum identitas, ada hukum negasi, ada hukum nol atau dominasi, hukum idempoten, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Kita lihat untuk soal latihan yang pertama, diberikan pernyataan tidak benar bahwa dia belajar. Tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Pertanyaan yang pertama, nyatakan pernyataan di atas dalam notasi simbolik atau ekspresi logika. Yang kedua, berikan pernyataan yang ekivalen secara logika dengan pernyataan tersebut. Ditunjukkan dengan menggunakan hukum De Morgan. Untuk penyelesaian soal 1, latihan soal 1. Misal, P, dia belajar algoritma. Q, dia belajar matematika. Maka, yang pertama, negasi dari P dan negasi Q. Yang kedua yaitu negasi dari P dan negasi Q jika dan hanya jika negasi P atau Q. Itu merupakan hukum De Morgan. Dengan kata lain, dia tidak belajar algoritma atau belajar matematika.